sesuai dengan yang klarifikasi yang kemarin dia sudah mengakui memang adanya pengancaman. Cuman karena memang ini sudah berjalan ya proses hukumnya, jadi klarifikasi dia tuh ada setelah hukumnya sudah berjalan. Mengaku dapat pengancaman dari DJ Panda terkait cerita di masa lalu mereka, Erika Karlina tempuh jalur hukum. Dan di tengah segala drama, juga dukungan warganet yang berubah haluan, DJ Panda tetap harus menghadapi bayang-bayang proses hukum di kepolisian. Ketika Erika, juga sang kekasih hati Bravey, ungkap bahwa proses hukum akan tetap berjalan, meski secara personal sudah legowo membuka pintu maaf. Maka DJ Panda suka tidak suka, siap tidak siap, tetap harus menghadapi jalan panjang atas kasus dugaan pengancaman. Tetap proses hukum akan berjalan. Balik lagi urusan minta maaf, gue dan Erika itu urusan pribadi. Erika mau maafin silakan, dan gue kalau mau maafin juga urusan gue sama Tuhan gue. Iya. Yang pasti minta maafnya gue terima. Karena gue baca, gue terima. Kalau gue nggak maafin dari kasus pertama pun gue udah ributin. Dan kalau dilaporin polisi, jalanin kok. Karena katanya dengar-dengar udah dilaporin. Jalanin kok. Berat sekali masalah anak muda. Polisi kan baru dilaporkan ya. Belum peningkatan status kan, baru lidik. Jadi kan memberikan laporan, kemudian nanti kan kalau naik sidik, kemudian gelar perkara, kemudian ditetapkan tersangka. Bergulirnya cerita Erika Karlina dan DJ Panda hingga ke ranah hukum juga membawa Roy Sakti angkat bicara. Sosok yang disebut mengalirkan dukungan dan memberi bantuan pada DJ Panda di awal-awal kasus ini menyeruak ke permukaan, juga pertanyakan tentang ancaman yang didapat Erika. Seperti gregetan sendiri, Roy Sakti bahkan sempat tebar sayembara di Kanal Maya dengan iming-iming hadiah 2 juta rupiah bagi siapa saja yang bisa menunjukkan bukti dugaan pengancaman yang konon dibuat di salah satu grup pesan singkat berisi DJ Panda dan para penggemarnya. Banyak Om di situ ancaman-ancamannya dan ya. Wow. Ini orang-orang ini juga mendukung ya? Iya, dan mayoritas itu perempuan semua di situ. Barang bukti yang dihadirkan oleh saudari ECBS ialah beberapa alat bukti atau barang bukti digital, ya. Sekarang kan juga menjadi tanda tanya. Di situ kan disebutkan bahwa Panda itu mengancam Erika untuk menghabisi karirnya dan mencelakakan anaknya. Nah, itu diposting di grup WhatsApp. Nah, sampai detik ini tuh nggak bocor. Mana gitu loh. Padahal kalau diposting di grup WhatsApp itu kan yang isinya 500 orang, otomatis kan pasti ada yang bocor lah. Entah screenshot apa segala kan pasti akan bocor ke masyarakat tuh. Tapi sampai detik ini nggak ada itu. Cuman yang tahu cuman Erika, Om Deddy Kombuser, kemudian Pak Polisi. Harusnya kalau netizen punya kopian itu kan wah itu akan menjadi sangat viral sekali kan. Oke. Tapi kan statement itu cuma ada di podcastnya Deddy. Kemudian Erika menunjukkan ke Deddy. Tapi nggak pernah kelihatan barangnya seperti apa. Di awal kemunculan Erika Karlina membuat pengakuan mengejutkan. DJ Panda seketika jadi bulan-bulanan warganet di Kanal Maya. Karirnya hancur lebur seketika. Jobnya sebagai disc jockey pun ikut di-cancel oleh beberapa tempat hiburan malam dan event-event besar. Tapi ketika DJ Panda muncul memberi klarifikasi di podcast Denny Sumargo, warganet mulai berbalik arah, memberi dukungan untuk DJ Panda yang sudah mengaku salah dan siap bertanggung jawab. Bahkan siap menghadapi proses hukum yang telah dilaporkan Erika Karlina. Setelah seperti itu ya akhirnya ya oke, saya ketemu di Jakarta dan saya dampingi dia untuk dia waktu itu habis dari Erika, cuman nggak diterima. Kemudian ya saya dampingi dia untuk ke podcastnya Mas Denny Sumargo. Karena kan dia juga kemarin udah dapet job lagi kan di Taik. Masih. Nah itu. Nah, dan kemudian banyak yang membela kok ya.
Berasa bahwa kehadirannya memberi klarifikasi di podcast Denny Sumargo jadi titik balik yang membuat karirnya kembali moncer. DJ Panda ungkap rasa terima kasih. Tapi dari sisi Denny Sumargo, banyak pula nada sumbang yang kemudian mengalir deras. Dianggap terlalu berpihak pada Erika Karlina. Denny Sumargo ungkap alasan mengundang DJ Panda agar perkara ini tak semakin bergulir liar dan menjalar kemana-mana. Kalau dibilang membantu nggak juga ya, karena di situ kan gue cuma memberikan kesempatan beliau untuk menceritakan versi dia aja, supaya bisa diselesaikan, narasi itu bisa diselesaikan di publik dengan baik ya. Karena isu seperti ini kan tidak bagus ya. Jangan sampai akhirnya malah menimbulkan polemik di masyarakat. Kalau tanya saya ya, kalau tanya pendapat pribadi saya, dua-duanya salah. Dua-duanya harus belajar membereskan. Gue sih bukan di pihak boykot memboykot, karena gue adalah orang yang pernah diboykot, jadi nggak mungkin gue di pihak boykot memboykot. Tapi kalau misalnya memang orang yang nggak mau berubah dan memang orang ini memang bermasalah, ya silakan netizen bereskan saja gitu. Saya juga nggak membantu. Dituding melakukan pengancaman, dilaporkan ke kepolisian di kehidupan nyata. DJ Panda mendapat angin segar di Kanal Maya ketika tak sedikit warganet yang memberi dukungan. Setidaknya dari sisi kualitas mengolah musik, DJ Panda disebut mumpuni. Bunda Korla hingga Dewi Persik adalah sosok pesohor yang disebut-sebut mendukung DJ Panda, terlepas dari kasus yang tengah mengemuka. Kelihatannya udah mulai jalan lagi karena kan sudah ada simpati ke dia ya. Netizen Indonesia itu kan yang penting kita minta maaf, selesai dan gitu. Akankah dukungan dari warganet yang belakangan digemakan untuk DJ Panda mampu membuatnya terbebas dari bayang-bayang kasus di kepolisian? Masih panjang jalan untuk meraba nasib DJ Panda ketika kasus ini masih dalam tahap penyelidikan. Perkara tersebut masih dalam pendalaman oleh penyelidik, ya. Nanti untuk update selanjutnya kita akan sampaikan kepada rekan-rekan media sekalian.